Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas soal latihan PAT penilaian akhir tahun untuk matematika kelas 7. Nah, video ini adalah video bagian pertama ya. Ini bagian pertama. Nih, pada kesempatan kali ini kita mau membahas 15 soal pilihan ganda. Topiknya itu dari rasio atau perbandingan, aritmatika sosial, dan sudut ya. Di bagian kedua kita akan membahas nomor 16 sampai 30 untuk topik-topik berikutnya. Langsung saja ya. Oke, nomor 1, rasio waktu yang diluangkan Ani untuk mengerjakan matematika banding IPA gitu ya. 6 berbanding 5. Jika ia meluangkan 30 menit menyelesaikan tugas matematika, berarti matematikanya 30 menit saja nih. Begitu. Maka waktu untuk menyelesaikan yang IPA berapa? Nah, ini sebenarnya ngerjainnya perbandingan biasa saja. Jadi kalau kita mau pakai begini juga boleh nih. 30 per yang IPA sama dengan 6 per 5. Nah, nanti mau kali silang. Nah, tapi ini ada caranya loh. Jadi atas bawah boleh sederhanakan, tapi 6 bagi 5 nggak bisa. Tapi sesama atas juga boleh, sesama bawah juga boleh. Nah, tapi kalau nyebrang harus kali silang. Jadi gini, bagi 6 1, bagi 6 5. Nah, sekarang kali silang. I kali 1 jadi I. Lalu 5 kali 5 25. Kalau gitu 25 menit waktu untuk menyelesaikan yang tugas IPA. Dipilih yang B. Bisa ya? Langsung nomor 2, Pak Handika digaji 320.000 dalam waktu 4 jam. Oke, 320.000 itu untuk mengajar 4 jam. Waktu yang digunakan, dia mau 7.200.000. Ini ngajarnya berapa jam? Nah, ini juga namanya tuh perbandingan senilai. Seperti yang tadi, saya pakai cara tadi juga bisa. Kalau mau dihitung dulu 1 jamnya berapa juga bisa ya. Nah, jadi kalau mau kayak tadi langsung saja 320.000, nggak usah diapa-apain. Yang 320.000 ini yang 4 gitu ya, yang 7.200.000 yang taruh di sini. Yang ini nggak tahu, misalnya X. Nah, kita coret-coret saja. 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, nolnya dicoret 4. Oke, gitu. Lalu kalau mau dicoret sini boleh. Nah, ini bagi 4 1, bagi 4 8. Sampai sini kalau masih mau dicoret boleh. Bagi 8 1. Ini 720 nih, bagi 8 jadi 9, masih ada 0 1. Nah, ini kalau dikali silang X kali 1 ya X. 90 kali 1 90. Jadi Pak Handika harus mengajar sebanyak 90 jam. Bisa ya? Nomor 2 kita ya. Nomor 2 selesai. Nomor 3 kita. Nah, nomor 3 harus berhati-hati. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 8 orang. Jika 4 pekerja diteruskan ke pekerjaan lain, maka lama waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut oleh pekerja yang tersisa adalah berapa? Oke, gitu ya. Jadi ini rencananya itu itu 16 hari, selesainya oleh 8 orang. Nah, sekarang waktu kita lakukan, dipraktekkan, ternyata 4 orang ditugaskan pekerjaan lain. Berarti orangnya tinggal 4, begitu ya. Dapat dari mana? 8 dikurang 4, gitu ya. Nah, maka lama waktu berapa hari? Oke, jadi gini. Ini adalah perbandingan yang berbeda dengan yang tadi. Ini namanya berbalik nilai. Jadi begini maksudnya. Kalau orangnya sedikit, bukan harinya jadi ikut sedikit gitu ya. Kalau yang tadi seperti itu. Kalau kerjanya tambah banyak, ikut tambah banyak penghasilannya. Kira-kira gitu ya.
Nah kalau ini kebalik, kalau orangnya sedikit berarti kerjanya mesti lebih banyak ya, beresnya lebih lama ini mengerjakannya. Nah itu berbalik nilai. Nah kalau saya berbalik nilai, ajakannya gini, salah satu yang mudah, rencana tulis gitu ya, ini sama dengan prakteknya. Nah rencananya ini pakai perkalian, titik-titik kali titik-titik, di sini juga titik-titik kali titik-titik gitu. Nah jadi maksudnya yang ini ya 16, di sini harinya, ini 8 orangnya. Nah prakteknya harinya ditanya N aja ya, orangnya tinggal 4. Nah gitu, kira-kira gitu ya. Nah sampai di sini ini nggak usah dikaliin dulu boleh, jadi gini aja, 16 kali 8 N, 4 nya pindah sana, pakai 4. Nah sampai sini coret-coret, bagi 4, 1, bagi 4, 2, bagi sini juga boleh ya. Kalau gitu ketemu nih N nya 32. Nah jadi kalau orangnya cuma sedikit nggak beres-beres ya, kerjaannya lebih lama ya. Iya, 32 hari dipilih yang B. Nomor 4 kita sebuah foto berukuran 3 kali 4. Oke, 3 kali 4. Nah ini ya, ini misalnya ini 3, di sini 4. Lalu diperbesar sisi yang panjang jadi 10. Oh, kalau begitu yang ini jadi 10. Nah yang pendek jadi berapa? Nah ini perbandingan biasa saja, senilai ya, boleh. Misalnya 4/3 sama dengan 10/x, boleh. 4/10, 3/x juga boleh ya. Nah sampai sini juga kita coret-coret saja. Misalnya nih sesama atas, bagi 2, 2, bagi 2, 5. Nah sampai sini kali silang, jadi 2x, 3 kali 5, 15. Kalau gitu x nya 15 bagi 2, 15 bagi 2 itu 7,5. Dipilih yang D. Nah sekarang peta ya. Jarak antara dua kota pada peta 6 cm. Nah skala itu gini, skala itu pertama nulisnya ya, ini yang peta, lalu ini yang sebenarnya. Peta itu 6 cm, sebenarnya 90 km. Langkah berikutnya samakan satuannya. Jadi 90 km itu jadiin senti ya, itu dikali 100.000 itu ya. Nah jadi yang tangga-tangga itu ya, yang ini, nah, yang gitu tuh ya. Kalau hari datang malam, Desi cari mami gitu ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Dari kilometer mau ke senti, 1, 2, 3, 4, 5. Nah tuh, jadi tambahin nolnya 5. Nah langkah berikutnya sesudah beres, coret satuannya. Udah gitu sederhanakan. Biasanya maunya jadi 1 cm, bagi 6, 1. 90 kalau dibagi 6 itu 15 gitu ya. 15 tapi ada nolnya nih, tua gak patma, tua gak patma. Kalau begitu 1 banding 1.500.000. Yang B. Nomor 6. Oke, nomor 6. Pernyataan di bawah ini tidak berhubungan dengan masalah proporsi. Proporsi itu maksudnya rasio ya. Yang pertama 4 kilo beras 40.000, 8 kilo. Oh ini benar proporsi. Ini kalau kali 2 ini pasti kali 2 ya. Susi berlari kecepatan 4 kali lebih cepat dari Yuli. Susi menempuh jarak 16 km. Berapa jarak yang ditempuh oleh Yuli? Nah ini kalau dalam waktu yang sama, iya proporsi juga, betul. Jadi kalau dia larinya 4 kali lebih cepat, dia 16 kilo. Jadi si Yuli cuma 4 kilo gitu ya. 16 bagi 4. Es jeruk dibuat akan 2 takar sirup dicampur 2 gelas air. Jika tersedia 3 takar, nah ini juga perbandingan, betul ya. Nah saat Budi berusia 4 tahun, adiknya 2 tahun. Nah kalau yang ini sebenarnya si usia itu bukan proporsi. Jadi si usia itu nambah-nambah saja. Kalau Budi 4 tahun, sekarang 8 tahun, itu tuh bertambah 4 begitu. Nah berikutnya adiknya 2 tahun bertambah 4, jadi 6 tahun. Nah jadi bukan
seperti pembandingan gitu ya. Ini jadi ini Budi nih. Budi 4 tahun, adiknya 2 tahun. Nah, jadi kalau Budinya 8 tahun, itu bukan dikali 2, dia nambah 4. Dia nambah 4, jadi 6 tahun. Nah, jadi bukan masalah rasio gitu ya. Ini tambah 4 gitu. Tambah 4, pembandingannya nggak selalu sama ya. Ini 4/2, 8/6 nggak sama. Jadi yang D ya, mintanya yang tidak ya. Oke. Yang nomor 7, seorang pedagang bakso mengeluarkan modal 900.000 menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya 12.000 per porsi. Jika dia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 300.000, banyak porsi minimal yang harus dijualnya. Oh, ini sudah aritmatika sosial ya. Oke, terus di sini ya nomor 7 ya. Oke, modalnya 900.000. Oke. Menjalankan usahanya dia mematok harga bakso 12.000 per porsi. Oke. Keuntungan minimal 300.000. Oh ya, kita hitung ini dulu ya. Karena untungnya mau 300.000 nih minimal. Berarti dia mestinya jualannya ya dapat uangnya 1.200.000. Nah, kira-kira gitu. Tapi dia jualannya kan per porsi 12.000. Oke, berarti jualannya harus terjual berapa? Gitu ya, porsi terjualnya. Berarti 1.200.000 dibagi satu mangkuknya gitu ya, 12.000. Coret-coret, 12-nya coret aja jadi 1, 0-nya 3 coret, 0-nya 3 coret. Oh, berarti harus terjual minimal 100 porsi. Dipilih yang A. Lanjut nomor 8. Oke, nomor 8. Pak Andi membeli sepeda motor, harganya 5.500.000. Oh ya, berarti itu seperti modalnya gitu ya, belinya 5.500.000. Kemudian dijual untung 25%. Oh, ini bisa dihitung ini. Untungnya berarti 25%. 25% itu 25/100. 5.500.000. Coret nolnya 2. Coret nolnya 2. Oke. Sekarang 25 kali 55. Kita kali aja ya di sini ya. 5 simpen 2, 10, 12. 5 simpen 2. Oh, sama aja ya. 10, 12 juga ya. Di 5, 7, 1, 3. Oke. 1, 3, 7, 5. Jangan lupa nolnya tua gak? Tua gak? Oh, berarti untungnya 1.375.000. Nah, jadi harus jualnya berapa? Berarti jualnya 5.500.000 ditambah 1.375.000 gitu ya. 0,005,786. Dipilih yang D. Nomor 9. Ayah menabung 1 juta suku bunga tunggal 9% agar tabungan menjadi, oh ya, jadi gini ya, dia kan menabungnya 1 juta, lalu dapat uangnya 1.030.000. Berarti kita tuh dapat bunga. Si ayah dapat bunga, bunganya itu dikurang ya. Bukan banknya salah ya. Kenapa bank kasih kelebihan? Bukan. Ini dapat bunga maksudnya ya. Lalu boleh diingat ini ada rumus yang mudah. Bunga itu sama dengan N/12 dikali persen bunganya, persen bunga setahun gitu ya, dikali tabungan mula-mula. Nah, ingetin rumus ini jadi memudahkan. Nah, jadi gini, N-nya apa sih N-nya? N-nya itu adalah lama menabung. Ini lamanya. Lamanya dalam bulan ya. Bunganya ini uang. Nah, 30.000 gitu ya, diisi 30.000. N-nya ditanya per 12, persen bunganya 9%. Ditulis gini aja, 9/100. Tabungan mula-mula. Ini mula-mula, tabungan mula-mula 1 juta. Nah, oh, nolnya kurang 1. Oke. Kita mau coret-coret. Nah, ini coretin nolnya 2, coretin nolnya 2. 9 sama 12 coret saja.
bagi 3, bagi 3 itu jadi 3, bagi 3 jadi 4. Nah sampai sini ini ada yang menarik nih. Ini bisa dicoret 1 2 3 4, 1 2 3 4 boleh, asal di sini dia juga di sini di atas tuh agak 4. Nah coret. Nah habis itu masih ada yang bisa dicoret. Nah 3 ini nih ya, coret saja, bagi 3, bagi 3 jadi 1, jadi 1. Nah jadi tinggal 1 sama dengan n per 4 gitu, kali ke sana. Kalau gitu n nya jadi 4. Oh kalau gitu menabung 4 bulan selesai ya. Nah sekarang lanjut ya. Nomor 10. Wisnu menabung 600.000. Setelah 1 tahun tabungan jadi 660.000. Oh kalau gitu bunganya itu 660.000 kurangin 600.000, dapat bunga 60.000. Nah sampai sini dia menabungnya 1 tahun. Nah berarti ini kalau dipakai rumus ini, kalau ya pakai rumus ini, jadi langsung nih 60.000 sama dengan 12 per 12. Oh enak ya, dikali persennya dikali tabungan mula-mulanya 600.000. Nah ini kan kecoret 1 ya. Nah berarti persennya sama dengan, ini coretin saja nih, 2 ke 4, nah, ada 4, coretin 2 ke 4, nah coret. Ini 6 dengan 60 ya, kalau mau dicoret bagi 6, 1 bagi 6 10, berarti 1 per 10. Nah 1 per 10, cuma 1 per 10 kalau mau dijadiin persen kita kali 100%. Jadi jawaban akhirnya 10%. Dipilih yang C. Sebenarnya untuk soal ini karena 1 tahun boleh langsung bunganya 60.000 dibagi awalnya 600.000 kali 100%. Nanti jawabannya sama. Nomor 11 kita. Oke. Nomor 11 ya. Harga sebuah kemeja 120.000, sebuah celana 150.000. Kemeja didiskon 20%, celana diskon 25%. Membeli 3 kemeja dan 2 celana, bayarnya berapa? Oke. Kita ngerjain kemeja dulu aja ya. Kemeja. Nah, begini, kemeja kan harganya 120.000. Didiskon 20%. Berarti kemeja itu bayarnya 80% saja. Nah, ini kita mau pakai cara berbeda ya. Jadi kemeja itu 100% kurangi 20%. Jadi bayarnya 80% saja. Nah, kaliin 120.000. Nah, kaliin 120.000. Nolnya coret 2, coret 2. Nah, ini kalau dikaliin 8 kali 12 itu 96. Nolnya 123. 123. Oke. Beres. Kemejanya jadi dia bayar 96.000. Tapi dia beli 3 kemeja. Oke, kali 3. Berarti ya 3 dikali ini. Nolnya tulis saja 1, 2, 3. 18 1, 28. Wah, berarti kemeja dia bayar 288.000. Sekarang celana ya. Nah, celananya didiskon 25%. Berarti dia bayarnya 75%. Itu 100% kurang 25% dikali 150.000. Oke. Nolnya coret 2, nolnya coret 2. Sekarang 75 kali 15. 5 simpen 2, 35 37. 5 ini 7, 5 12 simpen 1, 11. 11 25, nolnya 12. 12. Oke. Berarti celana bayarnya 112.500. Tapi belinya 2 kali 2 ya. Oke. 0 simpen 1, 5 2 2. Oke. Sekarang dijumlah ya. Nah, itu nolnya tulis 3, 1 2 3. 8 tambah 5, 13 simpen 1. 8 tambah 1 9, 9 tambah 2 11 simpen 1. 1 tambah 2 3, tambah 2 5. Dipilih yang C. 12. Diketahui bruto 3 karung gabah adalah, oke, bruto itu maksudnya berat kotor. Jadi sama karung-karungnya, wadah-wadahnya ketimbang. Nah, itu ditanya netonya. Tara itu adalah wadahnya. Kalau gitu gini ya.
dihitung dulu neto taranya. Jadi taranya itu 1,5%, persennya mau tulis gini, kali 300. Nolnya dicoret, coret 2, oke. Berarti 4,5 kilo nih wadahnya atau bungkusnya. Berarti netonya si bruto dikurangi tara. Brutonya 300 kilo dikurangi 4,5. Ini kalau dihitung 295,5 kilogram. Dipilih yang D. 13. Oh, ditanya nilai X ya. Ini sebenarnya gini. Ini kan 2 bagian, ini 3 bagian. Ini 2 bagian, ini 3 bagian. Oh, ini perbandingan biasa saja. X per 3,9 sama dengan 2 per 3. Nah gitu. Ya, kalau X per 2, 3,9 per 3 juga boleh. Ya. Ini loncatnya 2, loncatnya 3. Loncatnya 2, ini loncatnya 3. Sama. Ya, berarti rasio, pakai rasio. Sampai sini coret-coret saja. Ini bagi 3, 1. Bagi 3, anggap aja 39. Kalau 39 bagi 3 itu 13. Tapi ada koma, berarti 1,3. Sekarang kali silang. X kali 1, X 1,3 kali 2, 2,6. Dipilih yang C. Satu lembar terakhir. Lalu latihan bagian 1 selesai ya. Sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 5.12. Oke. Ini ya, ini 12, ini jamnya, ini 6, ini 3, ini 9. Yang kita mesti ingat pertama-tama 5. Berarti jarum pendeknya itu ke 5 sebenarnya ya. Nah, jarum pendeknya ke 5 tapi udah bergeser. Harusnya kalau jam 5 kan ini ke sini, ini ke sana, gitu ya. Nah, sekarang 5.12. Berarti jarum panjangnya udah geser ke sana. Jarum pendeknya udah geser dikit dari 5, gitu ya. Nah, jadi bagaimana dong? Kita hitung dulu yang pasti dulu. 1, 2. Ini tuh sekali gini 30 derajat, gitu ya. Lalu yang ini nih, kita mau hitung yang ini nih. Yang ini ya. Yang hijau ini. Ya, X, anggap aja X ya. Si X itu ya gini. Dia itu 2 menit ya. Ini kedua kan 10 ya. 10 menit. Nah, ini 10 menit, ini 2 menit nih, 12 menit, 2 menit jadinya ya. 2 per. Nah, segini itu 5 menit. Gitu. Jadi kita perbandingan. Ini sini 5 menit, dia baru menempuh 2 menit. Ya, 2 menit. Padahal dari sini ke sini 5 menit dikali 30 derajat. Nah, ini 30 derajat nih sekali gini. Sudut begitu, ya. Ini kalau dihitung 60 per 5. Jadi 12 derajat. Jadi dia sudah menempuh 12 derajat. Nah, tapi kita itu butuhnya yang ini nih. Tuh, butuhnya yang ini. Jadi ini tuh 30 kurang 12. Berarti 18 derajat. Nah, sekarang kita butuh yang kecil ini nih. Yang kecil ini. Anggap aja Y ya. Yang Y itu adalah gini. Sebenarnya kalau dia jarum panjangnya muter sampai 60 menit, itu nanti dia geser sampai ke angka 6. Ini baru jalannya 12 menit. Yang jarum panjangnya itu per 60 tuh pakai perbandingan ya, dikali 30 derajat gitu. Ini jarum pendeknya baru berjalan 12 menit, padahal satu putaran sampai geser ke sini dia itu butuh 60 menit gitu ya. Oke, ini kalau dihitung 15. Kalau gitu ini menempuh 6 derajat. Kalau gitu Y-nya 6 derajat ini. 6 derajat. Oke, berarti sudut semuanya, nah sudut dari sini ke sini jumlahkan. Berarti totalnya 18 tambah 30 tambah 30 ditambah 6. Ini kalau dihitung 30 tambah 30 60. 60 tambah 18 78 tambah 6 84 derajat. Dipilih yang A. Satu nomor lagi. Mungkin yang ini agak susah ya dipahami ya. Oke, nomor 15. Besar sudut ADB. Oke, ini namanya pelurus dijumlahin jadi
180. Oh, ini agak butek ya. 2x tambah 6 tambah x 180. 2x tambah x 3x tambah 6 180. 3x 180 kurang 6 3x sama dengan 174. Dibagi 174 dibagi 3 5. Kalau 5 itu 15 ya. 58 jadinya. Nah, tapi itu baru x-nya. Yang ditanya ADB. Oke, sudut ADB itu berarti 2x ditambah 6. 2 dikali 58 tambah 6. 2 kali 58 itu 116 ditambah 6 122. Dipilih yang ini. Oke, cukup sampai di sini latihan PAT Matematika kelas 7 bagian 1. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.